Tanggal 14 Agustus, hari ke-227. Refleksi dan penyembahan. Cahaya dalam masa yang paling gelap. Ketika hidup diisi dengan bayangan, carilah sinar matahari. Refleksi. Terkadang melalui khotbah-khotbah, keheningan dan pelajaran objek simbolis, Yeremia menghadapkan orang-orang Yehuda dengan konsekuensi mematikan dari ketidaktaatan mereka. Khotbah-khotbahnya diabaikan oleh sebagian orang dan dibakar oleh orang lain. Karakternya dan motifnya dipertanyakan. Akhirnya, Yeremia dilempar ke sumur yang berlumpur, di mana ia tenggelam di titik terendah sepanjang waktu, secara harafiah dan hiasan. Tapi melalui itu semua, Tuhan sedang bekerja di dalam dan melalui utusan pilihannya ini. Ketika Yerusalem jatuh ke serangan Babel, Yeremia dibebaskan dibawa ke Mesir, di mana ia menyatakan nasib masa depan dan kemalangan Yehuda dan tetangga-tetangga kafir mereka. Ratapan adalah buku harian bencana Yeremia yang ditulis ketika ia menyaksikan bencana menimpa Yerusalem yang dicintainya. Anda bisa merasa halaman-halaman pada kitab Ratapan dan menjadi basah kuyup dengan air mata Yeremia. Tetapi di tengah kesedihan Yeremia, Ratapan 3 ayat 22-23, ia menyatakan kebenaran yang begitu kuat serta telah menjadi tema dalam salah satu himne yang paling dicintai sepanjang masa. Besarlah kesetiaanmu. Pemerintah bangkit dan jatuh, ekonomi hancur, bahkan para pemimpin spiritual mengecewakan kita. Tetapi belas kasihan Tuhan tidak pernah gagal. Adorasi. Apakah Anda pernah mengalami kegelapan total? Maksudnya, jenis kegelapan yang bisa Anda rasakan dan lihat. Cobalah, temukan ruang interior, loteng, atau lemari di rumah Anda di mana ada sedikit atau tidak ada cahaya alami. Letakkan penutup mata di atas mata Anda dan tutup mata Anda dengan erat. Apa yang Anda miliki adalah kegelapan mutlak dengan tidak adanya secerca cahaya apapun. Secara metaforis, umat Allah mengalami kegelapan total dalam Yeremia pasal 52 ketika mereka menghadapi serangan Babel. Setelah semuanya itu, pertimbangkan ini. Tidak ada roti yang tersisa di kota, ayat 6. Pertahanan kota berantakan, ayat 7. Seluruh tentara telah pergi, desersi, ayat 7. Keluarga raja dibantai di depan matanya, kemudian matanya dicungkil dan dideportasi dengan rantai ke penjara yang jauh, ayat 10-11. Kuil tembok kota dan bangunan utama dibakar, ayat 13-14. Seluruh perkakas raja diambil tawanan dan dieksekusi, ayat 24-27. Ribuan orang Yahudi dibawa sebagai tawanan ke negeri yang jauh, ayat 27-30. Itu semua pastinya merupakan hari-hari gelap bagi umat Allah. Tetapi jangan lewatkan 4 ayat terakhir, karena di sana Anda akan menemukan cahaya dalam kegelapan, harapan di tengah-tengah kecemasan. Meskipun Ewil Merodak, Raja Babel tidak memiliki alasan duniawi untuk menunjukkan kebaikan dan kesopanan kepada Raja Yehuda yang diasingkan, namun hal ini tetap terjadi. Mengapa?
karena Tuhan belum selesai dengan umat-Nya. Dia tahu bahwa mereka membutuhkan harapan dan masa depan. Aplikasi: saat kesehatan Anda lemah, ketika prospek keuangan Anda suram, ketika keluarga dan teman Anda menjauh, ketika pekerjaan Anda tidak pasti, ketika hari esok tampak tidak lebih cerah dari hari ini, hal-hal ini mudah untuk menjadi kegelapan. Tapi ada cahaya dari satu batang korek api yang bisa menerangi seluruh ruangan. Luangkan waktu sejenak untuk berjemur di bawah sinar Mazmur pasal 27 ayat 1. Di sana Anda akan menemukan bahwa kegelapan tidak cocok untuk terang hidup Anda yang di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mengapa saya harus takut? Tuhan adalah benteng saya, melindungi saya dari bahaya. Mengapa saya harus gemetar? Amin. Tuhan Yesus memberkati.